Halo semua, balik lagi di channel ngomongin film. Gimana nih kabar kalian? Tahun baruan pada kemana nih? Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya rek, agar kalian terhindar dari wabah virus zombie. Maksudku corona yang saat ini sedang menghantui bumi yang kita cintai ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang film zombie Indonesia guys. Waduh, gimana ya ceritanya kalau orang Indonesia yang bikin film zombie? Setahu Mimin sih kebanyakan film horor Indonesia itu banyak sekali adegan lawakannya. Apalagi kalau yang main film itu pelawak semua. Wis, rasa kesuwen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada 20 Mei tahun 1997, di sebuah SMA Zenit, beberapa remaja yaitu Jeffrey, Johanna alias Jo, Lulu dan Mansur sedang bersiap-siap untuk tampil di acara pentas musik sekolah. Namun entah mengapa Jeffrey selalu ribut dengan Jo, yang mana hal itu membuat Lulu ikut marah-marah. Tak lama setelah itu, ketika mereka mulai tampil untuk menyanyikan lagunya, ternyata musik yang mereka mainkan sangat amburadul, penuh huru-hara dan tidak layak dikonsumsi publik. Ditambah lagi Jeffrey dan Jo yang ribut saat sedang tampil membuat para penonton bersorak-sorai dan bergembira layaknya sedang nonton pertandingan MMA. 20 tahun kemudian, di sebuah laboratorium, tampak mbak-mbak cantik ini tak tega ketika melihat ada monyet yang mau dimusnahkan karena terinfeksi oleh virus berbahaya. Monyet itu akan mengamuk jika mereka tidak memutar sebuah musik klasik. Ketika HP si profesor yang sedang memainkan musik klasik itu mati karena kehabisan baterai, mereka pun pergi meninggalkan monyet itu untuk mencari orang lain yang memiliki musik klasik di HP-nya. Tak lama setelah mereka pergi, Mamang Bakso, sebut saja Ujang ini, tiba-tiba masuk untuk mencari mangkok bakso yang ditinggalkan oleh si mbak cantik tadi. Ujang yang tertarik ketika melihat monyet itu pun mencoba mendekatinya. Namun sayangnya tangannya tergigit sehingga Ujang pergi dari sana sambil marah-marah. Ketika di rumah, seperti biasa Ujang saat itu sedang membuat adonan bakso. Namun entah mengapa hari itu Ujang merasa tidak enak badan sehingga tanpa ia sadari, ingusnya yang berwarna hijau fresh itu pun masuk ke dalam adonan bakso. Di sisi lain, Jo yang kini sudah menjadi artis menerima sebuah undangan reuni dari teman SMA-nya. Ia pun mencoba menghubungi manajernya untuk mengosongkan jadwal karena ia hendak menghadiri acara reuni itu. Sementara Jeffrey dan Lulu kini sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Sepertinya Jeffrey merupakan seorang YouTuber bang, yang suka mengupload video tentang musik. Ia pun marah-marah ketika melihat komentar para netizen yang suka banding-bandingin dirinya dengan YouTuber lain. Melihat hal itu, Lulu ikut-ikutan marah sambil mengingatkan Jeffrey untuk segera bersiap-siap karena mereka akan menghadiri acara reuni SMA. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya bertemu lagi di acara reuni SMA tersebut. Lalu muncul sesosok bidadari yang penampilannya amat sangat mempesona. Lulu. Gak apa-apa tawong iki. Ternyata itu adalah Mansur. Mansur yang dulu bukanlah yang sekarang, karena dulu dia cowok dan sekarang dia berubah menjadi cewek jadi-jadian. Namanya pun sudah ia ganti menjadi Marina. Lalu mereka berempat bertemu dengan seorang wanita, yaitu Raina, teman SMA mereka yang pernah menjadi MC di acara pentas musik sekolah. Di sana Raina mulai membagi-bagikan pin berdasarkan nama mereka. Tapi ketika giliran Marina tiba, Raina pun kebingungan dan tak bisa berkata-kata ketika ia tahu bahwa Marina adalah Mansur. Aduh, kok jadi merinding ya? Saat Marina mulai memasuki acara, semua mata pun tertuju padanya, termasuk mereka bertiga yang dulunya murid paling nakal di sekolah. Mereka mulai kebingungan ketika Marina tahu segala hal tentang mereka, sedangkan mereka tak pernah ingat wanita secantik Marina pernah bersekolah di SMA itu. Ya jelas wong iki cewek jadi-jadian. Lalu ketika Jody sedang ke toilet, ia pun sangat terkejut ketika melihat Marina ternyata ada di toilet cowok untuk buang air kecil. Di sisi lain, seorang cowok bernama Afu sempat terkejut ketika melihat kondisi Mang Ujang yang berubah menjadi mengerikan. Karena Mang Ujang bilang bahwa ia baik-baik saja, Afu pun memesan semangkok bakso sebagai menu makan siangnya. Lalu datang cewek cantik bernama Prilly yang ikut memesan bakso dan langsung duduk di sebelah Afuk. Sepertinya mereka berdua saling menyukai satu sama lain.
Tapi tiba-tiba datang teman-teman Prilly yang langsung nyerobot dan mengusir Afu. Melihat hal itu, Afu pun pergi dari sana. Lalu mereka melarang Prilly untuk makan bakso karena Prilly saat ini sedang diet. Ketika mereka melihat bakso-bakso itu berwarna hijau, salah satu dari mereka mengatakan bahwa itu adalah bakso green tea yang sedang viral di negara lain. Green tea batukmu. Dengan lahap mereka semua menyantap bakso green tea itu. Tak lama kemudian, Mang Ujang menagih uang dari Pak Satpam yang belum membayar uang baksonya. Si Satpam itu pun mengunci gerbangnya agar tidak ada orang lain yang masuk ke sekolah itu, karena acara reunian akan segera dimulai. Lalu ketika acara dimulai, para cewek cantik ini datang dan menari untuk menghibur seluruh alumni yang ada di sana. Mereka semua terlihat sangat bahagia dan menikmati pesta itu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika cewek-cewek yang tadinya memakan bakso green tea tiba-tiba mulai berubah menjadi zombie. Awalnya mereka tak menyadari hal itu hingga akhirnya salah satu zombie menggigit si Cupi dan Tio. Orang-orang yang ketakutan pun mulai berlarian kemana-mana. Sementara itu seseorang bernama Budi ini dengan sengaja mendorong gurunya sendiri ke arah para zombie dan si guru itu pun langsung disantap oleh si zombie. Sepertinya ada motif balas dendam di balik kejadian tersebut. Dalam sekejap acara itu berubah menjadi menyeramkan. Semua orang berlarian tanpa mempedulikan orang-orang lainnya. Beberapa dari mereka hendak keluar dari sekolah itu, tapi karena gerbangnya dikunci, mereka pun terjebak di sana dan menjadi santapan para zombie. Tahu mana yang sudah bertobat, mana yang masih pendosa. Di sisi lain, Joe yang saat itu sedang buang air kecil tiba-tiba dihampiri oleh salah satu zombie. Lulu yang mendengar keributan pun masuk untuk menghampiri Joe. Melihat bahwa Joe hampir digigit oleh zombie itu, Lulu dengan cepat memukul zombie itu dengan botol dan berhasil mengalahkannya. Lalu mereka berdua menyelamatkan Raina yang hampir dimakan oleh zombie Tio dan pergi dari sana. Mereka berlari hingga akhirnya mereka bertiga sembunyi di salah satu kelas yang tidak terkunci. Ketika para zombie telah melewati mereka, tiba-tiba handphone Joe berbunyi. Mendengar suara telepon itu, para zombie pun mulai menghampiri mereka. Joe pun mencoba melawan para zombie itu, sementara Lulu menyuruhnya untuk membacakan zombie itu ayat kursi. Bacain ayat kursi dong. Lah, dikira zombie ki Mbak Kunti dan jajarannya apa piye? Untungnya Pak Satpam datang dan berhasil menyelamatkan mereka. Sementara itu orang-orang berlarian dan hendak keluar dari sekolah itu. Tapi karena gerbangnya dikunci, mereka pun bernasib sama seperti orang-orang yang sebelumnya, yaitu dimukbang oleh para zombie. Terlihat Budi dan lainnya berusaha lari dari kejaran para zombie. Namun mereka justru mendapati orang-orang yang ada di gerbang sedang dimukbang oleh para zombie itu. Melihat hal itu, mereka pun lari terbirit-birit. Budi yang terpisah dari temannya justru bertemu dengan Jeffrey dan lainnya. Ketika mereka sedang bingung harus lari kemana lagi, Afu pun memiliki ide untuk pergi ke suatu tempat. Namun mereka harus berhadapan dengan para zombie terlebih dahulu. Di sisi lain, teman Prilly bernama Mandi ini tak sengaja menabrak Prilly ketika mereka berdua sedang berlari dari kejaran zombie. Hal itu membuat Prilly terjatuh dan keseleo. Saat Prilly meminta tolong pada temannya, ia malah pergi meninggalkan Prilly begitu saja. Untungnya Afu dan Jeffrey datang dan langsung membantu Prilly. Sementara Mandi terjebak di sana ketika ia hendak keluar melalui gerbang yang terkunci. Namun salah satu satpam yang sudah berubah menjadi zombie itu pun datang dan langsung menyerangnya. Kon kapok kon yo, kapokmu kapan wis. Afu, Jeffrey dan Prilly ternyata terpisah dari yang lainnya. Jeffrey pun mencoba menelepon polisi, tapi si polisi ini malah menyuruh mereka untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ini juga nggak bakal sampai mufakat Pak, yang ada juga musyawarah sampai akhirat. Mendengar hal itu, Prilly mencoba menggunakan cara lain. Cabuli kamu sekarang. Saya buka ya sepatunya. Mau saya videoin ya sekalian adegan cabulnya? Lalu Joe dan lainnya saat itu kebingungan dengan apa yang terjadi pada teman-teman mereka. Tapi masih bisa jalan. Mereka pun mulai mempertanyakan nama yang tepat untuk para mayat hidup itu.
Hingga akhirnya si satpam mengatakan, Jomblo? Kok jomblo? lalu mereka pun mencoba untuk menelepon polisi. Tapi karena tidak ada yang membawa HP, akhirnya Pak Satpam menjadi pahlawan dan memberikan HP-nya. Tapi ternyata ia belum mengisi pulsa sehingga ia pun menjadi Pahlawan tanpa pulsa. dalam keadaan mencekam itu. Mereka mencoba menghibur diri dengan saling curhat satu sama lain, termasuk Prilly dan Afu yang saat itu sedang ngebucin. I'm sorry. Thank you udah nolongin gue dan Gue kangen sama lo. Prilly pun mencium pipi Afu karena ia telah menolongnya dari kejaran para zombie. Di sisi lain, Jody, Mansur, Marina dan Budi saat itu sedang bersembunyi dari para zombie yang mengejarnya. Tapi tiba-tiba Budi berubah menjadi zombie dan mereka pun memukulnya hingga ia meninggal. Lalu mereka berdua mencari senjata untuk melawan para zombie ketika mereka mendapat telepon dari Jeffrey yang mengatakan bahwa polisi sudah datang. Para polisi menembak gemboknya dan berhasil masuk ke sekolah itu. Mereka sempat berdebat karena tidak ada seorang pun di sana. Lalu tiba-tiba muncul zombie yang langsung menggigit salah satu dari mereka. Melihat hal itu, mereka pun langsung menembaki zombie-zombie yang ada di sana. Namun karena zombinya terlalu banyak, mereka akhirnya dimukbang rame-rame oleh para zombie itu. Sementara Jody dan Marina saat itu terjebak di sebuah lorong. Namun berkat kentut Jody yang baunya sangat menusuk tenggorokan, para zombie mengira bahwa mereka adalah salah satu dari mayat hidup dan meninggalkannya begitu saja. Tapi tiba-tiba muncul guru mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Ini harus dilestarikan. Udah ya Pak, jangan nakal ya Pak. Bapak di sini aja Pak ya. Sayangnya ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada salah satu zombie yang hendak menggigit si Marina. Dengan spontan, Jody pun menyelamatkannya. Tapi ia malah terkena gigitan dari zombie itu. Saat Jody sudah pasrah dengan hidupnya, Marina ingin memberikan ciuman terakhir karena Jody telah menyelamatkannya. Tapi Jody tak ingin dicium oleh cewek jadi-jadian sehingga ia pun lebih memilih untuk mempercepat kematiannya. Di sisi lain, Joe menyalakan alarm mobilnya agar para zombie itu terpancing sehingga mereka bisa keluar dari sana. Pada akhirnya mereka semua berhasil berkumpul di salah satu ruangan. Di sana mereka melihat para zombie itu kesakitan ketika mendengar suara rekaman dari musik yang pernah mereka mainkan saat pentas musik sekolah. Mereka pun berniat untuk pergi ke aula dan mengadakan konser di sana. Namun karena ada banyak zombie, Pak Satpam dan Reina mencoba menahan para zombie itu. Sementara Jeffrey dan lainnya pergi menuju ke aula. Saat mereka hendak memainkan musiknya, Joe sendiri lupa bagaimana cara memainkan gitarnya. Waduh, angel ini. Angel. Ketika mereka mulai memainkan musik, para zombie itu masih bergerak dan hendak mendobrak pintunya. Sepertinya musik mereka akan semakin parah ketika Joe menggunakan gitar jadulnya. Sehingga mereka menyuruh Afu untuk mengambilnya di ruangan ekskul. Namun sayangnya setelah Afu berhasil mengambil gitarnya, ia justru terkena gigitan oleh salah satu zombie yang mengikutinya. Prilly pun sangat sedih ketika ia mengetahui bahwa hidup Afu sudah tidak lama lagi. Lalu mereka mengikatnya di suatu tempat agar ia tidak menggigit yang lainnya. Para zombie pun berhasil mendobrak pintu itu dan tanpa basa-basi, mereka langsung memainkan musiknya yang sangat amburadul, penuh huru-hara dan tidak layak dikonsumsi publik itu. Seketika sel-sel yang ada di otak para zombie meledak dan mereka semua mati akibat mendengar lagu yang sangat amburadul itu. Wow, akhir yang sangat amburadul sekali. Setelah kejadian itu, mereka sempat masuk koran karena telah menyelamatkan Indonesia dari wabah virus zombie. Bahkan mereka juga mendapatkan penghargaan langsung dari presiden. Lalu saat Prilly hendak memakan bakso yang telah ia pesan sebelumnya, mereka pun terkejut melihat bakso-bakso itu yang berwarna hijau. Seketika mereka mengingat wajah para zombie yang juga mengeluarkan cairan warna hijau. Ternyata hingga kini Mang Ujang masih berkeliling sambil jualan bakso dan cerita pun tamat. Wow,
Menurut kalian gimana nih film zombie buatan Indonesia ini? Apakah membuat kalian merinding atau justru ngakak melihat tingkah para aktornya? Silakan coret-coret pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya rek. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.